Aku ucapkan terima kasih karena bersedia menjadi salah satu partisipan konseling dalam pemenuhan tugas UAS. Oke, pertama-tama tadi kabar dulu. Gimana kabarnya? Hari ini alhamdulillah baik. Kesibukan akhir-akhir Lebih fokus kerja sih. Mendalami tentang pekerjaanku saikis profesiku sekarang. Oke. Sebelum kita mulai, karena ini kan konteksnya cuma dua, aku sama kamu terus kenal, tapi mungkin bisa diceritakan secara singkat nama, mungkin bisa pakai inisial nggak apa-apa, sampai kesibukan terakhir atau pekerjaan, umur boleh. Namaku Ed, umur 19 tahun mau jalan 20. Pekerjaan sebagai barista. Kesibukan akhir-akhir mungkin lebih fokus pekerjaan ya, sama ini sih, lagi berusaha belajar buat besok tahun depan persiapan. 19 tahun sudah bekerja sebagai barista dan mempersiapkan diri untuk perkuliahan di tahun depan. Sesi kita ini kurang lebih bakal 20 menit, nggak agenda kali ini kan Reni sebagai It's okay. Mbak R, Mbak R sebagai temanku udah sering cerita mengenai permasalahan. Jadi terkait dengan perkenalan dan juga identifikasi masalah, saya anggap selesai. Oke. Mungkin bisa sedikit diulas kembali permasalahan yang mungkin mengganggu Mbak R akhir-akhir ini. Kan sebelumnya kamu udah tahu ya masalah-masalah tahun ini atau tahun kemarin yang menimpa aku. Mungkin buat sekarang aku lagi belajar nerima diri aku, kayak belajar fokus benahi lah setelah apa yang terjadi kemarin. Jujur sih aku susah buat nerima diriku sekarang karena masalah kemarin. Aku nek dilihat dari konteks temenmu udah tahu, mungkin bisa disebutkan atau disampaikan lebih dijelaskan terkait ke masalah kemarin itu masalah apa? Iya, tapi nggak apa-apa. Yang segera yang akhir-akhir ini cukup mengganggu. Oke, sejujurnya temen itu nggak ganggu aku banget, tapi yang masalah tentang pekerjaan aku sama temanku itu sih mengganggu. Ini nggak apa-apa cerita ya. Jadi dia itu masalahnya kebodohan, kenakalan remajaku pada saat itu.
Mungkin bisa dijelaskan mungkin permasalahan itu terjadi pada umur berapa, atau mungkin ingat hal-hal spesifiknya. Jadi waktu terjadinya masalah itu aku masih 18 mau jalan ke 19. Itu tepat pada bulan Oktober, tanggal 16 Oktober. Itu aku melakukan hal yang nggak seharusnya dilakukan. Jadi aku ngelakuin kesalahan yang fatal ya. Kenakalan remaja itu aku HS sama temanku, dan itu bikin kacau keluarga, mental, terus diriku sendiri ganggu banget. Oke, jadi garis besar permasalahan dari Mbak R ini adalah kesalahan atau kenakalan remaja, yakni HS dengan teman kerja. Iya. Kalau kita mundur sedikit, alasan atau latar belakang Mbak Rani bisa sampai masuk ke ranah itu gimana? Atau awal mula kenal dengan pelaku, boleh saya sebut pelaku? Iya boleh. Kalau bahas sebelumnya, sejujurnya waktu pada saat itu aku kepengen coba apa ya, sing kebiasaan remaja lah, kayak minum ya kan, terus ngopi, ngumpul-ngumpul teman, atau pulang kerja sama temen kerja main-main gitu. Sebenarnya nggak tahu ya, aku pribadi itu ternyata ada ranah ke HS itu tadi. Jadi sebelumnya itu pengen tahu kayak, oh minum ambil teman-teman itu dia pasti rasanya gitu loh. Tapi ternyata terjerumus ke hal itu. Kalau kita bahas ulang dari kejadian yang membuat Mbak Reni nggak bisa Mbak R nggak bisa memaafkan diri Mbak R itu, awalnya ingin mencoba hal-hal bisa dibilang dunia malam ya, dunia malam, tapi berujung sampai ke hal yang sangat merugikan diri Mbak R. Oke. Mbak R mengatakan dari peristiwa itu kurang lebih 1 tahun ya. Iya, 1 tahun. Kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun. Itu mengganggu diri Mbak R. Mungkin bisa disebutkan gangguan seperti apa misalnya yang membuat Mbak R merasa tidak nyaman. Dan mungkin lebih kepikiran ya, atau ke mental ya, aku nggak tahu. Jadi setiap malam itu aku berasa insecure. Sebelum ada kejadian atau aku mengalami masalah ini, itu jujur sama sekali aku nggak ada insecure sama sekali sama fisik atau mental atau apapun itu nggak pernah ngerasain insecure. Tapi setelah masalah ini aku insecure banget karena harus kehilangan gadis ya itu. Terus mikir lah, ada nggak ya orang besok yang mau sama aku. Oke, berarti jadi gangguan yang dialami Mbak Reni belum bisa menempatkan diri lagi atau bisa menerima diri lagi setelah kejadian itu ya. Kemudian bagaimana dari segi Mbak Reni tadi kerja, dari segi pekerjaan apakah itu mengganggu Mbak Reni atau bagaimana? Sejujurnya kalau pekerjaan enggak ya, karena kita udah apa ya udah enggak separtner lagi ya untuk bekerja. Jadi kita udah masing-masing, yang si pelakunya ini udah resign tapi aku masih tetap di situ, jadi nggak terlalu keganggu untuk masalah pekerjaan. Waktu overthinking, bisa kita bilang overthinking ya, waktu overthinking atau rasa insecure datang itu biasanya di jam-jam atau di saat-saat apa?
mungkin mau tidur ya, itu kepikiran banget. Mungkin aku kalau tidur itu jam 9 ke atas ya, jam 9 setengah 10 itu baru overthinkingku keluar lagi, atau ada lagi scroll gitu ya, terus ada pembahasan tentang seksual, nah itu aku jadi kepikiran lagi, jadi overthinking lagi. Berarti bisa dibilang Mbak Reni masih sensitif ya terkait hal seperti itu. Tadi dikatakan bahwa sebelumnya Mbak Reni bukan pribadi yang insecure ya. Sebelum Mbak Reni masuk dalam permasalahan ini, bagaimana diri Mbak R memandang diri Mbak R? Sebelum masalah ini, aku mandang diriku cewek yang independen, yang kuat, yang bisa dibilang aku baik dalam hal apapun, bukan sempurna ya, tapi baik, worth it aja gitu kalau ada orang yang ngedapetin aku. Karena aku pribadi bisa berdiri sendiri, bisa apa-apa sendiri. Kalau misal kita tarik ke skala angka dari 1 sampai 10, rasa bisa dibilang self love, rasa self love Mbak Reni sebelum kejadian dan sesudah kejadian itu ada di angka berapa? Kalau sebelum kejadian itu self love-ku 9,8, hampir 9. Iya, karena nggak ada yang sempurna gitu ya, betul. Untuk setelah kejadian mungkin 5 itu ya, menurutku 6 ke bawah itu udah nggak bisa tertolong, jadi 5 lagi. Saya ambil kesimpulan lagi ya dari pembahasan kita. Jadi Mbak R, permasalahan yang mengganggu pikiran Mbak R ini terkait dengan kejadian yang menimpa Mbak R kurang lebih 1 tahun yang lalu, di mana kejadian itu membuat Mbak R kehilangan rasa self love atau kepercayaan diri, dan Mbak R sekarang merasa bahwa belum bisa menerima diri kembali. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal nyoba pakai teknik namanya reach. Jadi secara garis besar itu kita bakal coba bikin Mbak R ini memaafkan diri Mbak R. Oke. Jadi pertama kita bakal memanggil kembali rasa sakit atau perasaan Mbak R mungkin saat sehari sesudah itu ya, mungkin itu emosi Mbak R dimana lagi maaf-maafnya. Kemudian setelah kita panggil nanti akan coba kita bantu buat nggak terlalu makan rasa itu. Jadi mungkin bisa diceritakan ya, mungkin sehari sebelum atau saat paginya bagaimana suasana hati Mbak R saat itu. Sebelum kejadian, sesudah. Suasana hati marah sama sedih, kecewa. Kalau misal kita kasih ke besaran angka lagi, perasaan yang paling dominan dari marah, kecewa atau sedih itu ada di perasaan yang mana? Mungkin kecewa. Mungkin bisa Mbak R ceritakan lebih lanjut mengenai rasa kecewanya. Kecewa sama diri sendiri sih. Kenapa bisa sampai terjerumus sedalam itu? Harusnya itu bisa diberhentikan.
tetapi aku milih untuk melanjutkan bukan lebih nyalain ke diri sendiri. Apakah kekecewaan itu hanya Mbak rasakan ke diri Mbak R sendiri atau juga takut mengecewakan ke pihak keluarga, misal pihak keluarga? Iya. Kalau keluarga sudah pasti tentu ya, tentu merasakan kecewa juga. Jadi nggak sebatas aku pun bisa kecewa sama diri sendiri. Keluarga pun bisa ngerasain kecewa itu terhadap. Berarti hal yang terfikirkan oleh Mbak R saat itu apa? Jika bisa diungkapkan pakai kata-kata. Maksudnya? Jadi misal Mbak Ren setelah semua runtutan itu terjadi kecewa kan, itu pasti kita bermonolog atau kita itu istilahnya ngomong dalam hati. Misal seperti mempertanyakan kenapa sampai karena situ, atau langsung menodongkan tangan diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Iya sih, lebih ke nyalain diri sendiri. Oh bukan sih, kenapa harus aku? Berarti lebih ke ini ya, si pelaku ya, lebih ke situ. Kenapa harus aku pada saat itu? Ini tulisannya menentu gitu. Kalau misal Mbak Reni posisikan diri Mbak Reni, misal Mbak Reni jadi pelaku Mbak Reni, pelaku dari yang merugikan Mbak Reni, menurut Mbak R apa motif dari pelaku? Kalau aku pribadi ngerasanya mungkin motif dari pelaku cuma pengen coba, karena yang ditidurin si pelaku itu nggak cuma aku dan bukan aku yang satu-satunya, jadi ada cewek-cewek lain yang jadi korban. Berarti Mbak berarti kalau dari pandangan Mbak R, pelaku ini nggak ada seperti dorongan atau motivasi. Mungkin bisa kita bilang karena memang suka dengan Mbak R sehingga sampai melakukan hal jauh. Atau mungkin menurut Mbak R hanya sekedar mencoba. Aku merasa mungkin cuma ingin coba. Misal saya memposisikan diri sebagai diri Mbak R, tentunya pasti bakal ada di posisi emosi yang nggak stabil, marah iya, sedih iya, jadi mau mengulang waktu pun nggak bisa, pasti ada mana kan itu. Kalau sekarang ya, ini kan udah hampir 1 tahun. Kalau semisal Mbak R dihadapkan dengan pelaku Mbak R, maka Mbak R akan langsung mengutarakan kebencian atau menghindar, atau bagaimana reaksi dari Mbak R? Kalau aku pribadi pengen ini sih tanya, kenapa, apa sih motif untuk ngelakuin ini sama aku, karena sampai detik ini pun aku masih belum nemu jawabannya. Belum tahu yang benar itu apa dari
pelaku. Berarti kalau dari sudut Mbak R, dari Mbak R ada kesalahan. Dari pihak pelaku juga ada kesalahan. Oke. Sekarang saya akan pakai satu media kertas. Mungkin Mbak R bisa tulisin ya. Terus bebas mungkin rasa kekesalan baik terhadap diri Mbak R sendiri ataupun rasa kesal atau marah terhadap sang pelaku di kertas ini. Bebas saja Mbak R mau di sudut mana atau dimanapun, intinya pengungkapan kesalahan Mbak R. Satu kalimat, satu Bebas. satu aja ya. Ini terhadap apa sih? Jadi kita ibaratkan kertas putih ini adalah diri Mbak R. Kemudian saat ada tinta ini masuk, maka ini menjadi permasalahan dalam diri Mbak R. Sekarang, apakah tinta ini bisa hilang dengan sendirinya? Tapi Mbak R bisa kemas ini dan bisa menganalisikan gimana marahnya diri Mbak R ke diri Mbak R sendiri. Kalau Mbak R mau nangis, nggak kasih waktu. Mau menenangkan diri dulu. Sorry. Boleh Mbak R pegang lagi. Oke, jadi kita misalkan semakin kencang Mbak R megangnya, kita ibaratkan kan adalah diri Mbak R. Mbak R pegang. Apa yang tidak? Tintanya hilang atau tidak? Kemudian jika tinta itu nggak hilang, kenapa Mbak R tetap mengimbangi? Ini kan diri Mbak R sendiri. Ambil waktu dulu. Kalau Mbak R mengibarkan ini gitu Mbak R sudah tahu solusinya Mbak R harus ngapain. Apa yang Mbak R lakukan? Apakah Mbak R tetap menggenggam kertas itu? Apakah ada manfaat? Sekarang kalau gumpalan kertas ini adalah dari Mbak R yang nggak mau memaafkan, maka selamanya akan seperti ini. Yang pertama bakal habisin energi dari Mbak R sendiri. Yang kedua itu juga nggak akan menyelesaikan masalah. Dan diri Mbak R tahu kan jawaban itu. Sekarang kalau Mbak R mau memaafkan dari genggaman ini, tidak akan menjadi sebuah lembaran yang baru, tapi paling enggak ini bakal menjadi halaman yang tidak menyakiti diri Mbak R. Karena
mau seerat apapun, seenggak mau apapun Mbak R buat maafin diri sendiri, itu udah jadi bagian dari diri. Sekarang Mbak R udah sadar bahwa nggak harus lebih mengurung diri lagi buat nyelesain masalah, ya kan? Mungkin bakal agak sedikit lucu ya kalau saya meminta Mbak R melakukan ini, tapi coba Mbak R menenangkan diri terlebih dahulu deh. Sekarang saya akan memandu Mbak R buat bikin ikrar, tapi buat diri Mbak R sendiri. Bisa kita mulai? Bisa. Mungkin Mbak R bisa tutup mata aja, lancarin pernafasan dulu, dari nafas dulu. Sudah dengar? Sekarang aku bakal remat lagi kertas ini, dan ini dipegang. Mbak R kepala sekuat mungkin. Dalam hitungan 5 detik, Mbak R terakhir semua tenaga Mbak R kayak media kertas ini. Ibaratkan rasa kesal apapun itu Mbak R salurkan di sini. Pelan-pelan Mbak R perlahan rilekskan tangan dan melepaskan ikatan. Sekarang Mbak R jangan dengan ini saya memaafkan diri saya. Dengan ini saya memaafkan diri saya. Seperti kertas yang saya genggam, seperti kertas yang saya genggam, saya merelakan diri saya. Saya membebaskan diri saya, dan menerima kembali diri saya. Diri saya telah menerima konsekuensi, dan saya sadar apa yang saya lakukan di masa lalu. Saat ini saya berfokus untuk membawa diri saya pada hal yang bermanfaat, mulai ke depan. Apa yang saya lakukan adalah bentuk sayang saya terhadap diri saya. Mungkin Mbak Rani bisa menafaskan. Mbak R bisa buka matanya. Sudah sedikit tenang. Sebenarnya sebuah teknik atau intervensi yang saya lakukan itu nggak harus 100% bakal ngefek bagi Mbak R. Tapi bagaimana Mbak R itu bisa berkomitmen atau berpegang teguh bahwasannya tadi Mbak R bilang kan kalau Mbak R sadar walaupun Mbak R menggenggam dengan keras nggak akan menyelesaikan masalah, maka langkah yang bisa diambil adalah bersikap netral dan melihat diri Mbak R yang sudah terjadi. Dan sekarang yang kita akan pikirkan adalah bagaimana diri Mbak R di masa yang akan datang. Tadi Mbak R bilang kan bahwa akan menempuh studi, atau mungkin Mbak R terpikirkan hal positif apa mungkin yang bisa membuat diri Mbak R beralih atau menghias diri Mbak R dengan perubahan. Mungkin lebih fokus nyenengin diri sendiri sih.
jadi ngelakuin hal-hal yang aku suka, aku pribadi suka lakuin buat menangin diri sendiri. Untuk jadi di awal Mbak R sempat singgung bahwa value atau kepedean Mbak R berkurang. Kalau dari Mbak R sekarang udah ada alternatif nggak buat meningkatkan value dari diri Mbak R? Mungkin ada hal yang udah terpikirkan. Sebenarnya belum ada ya, cuma lagi berusaha sih. Jadi Mbak R berkomitmen buat bisa lihat diri Mbak R dan move buat melanjutkan memperdalam keterampilan Mbak R di kerjaan jadi barista, atau bisa menambah nilai diri dengan melanjutkan jadi kuliah. Kalau sekarang kita lihat dari sekarang, Mbak R yakin mau fokus ke kerja atau kuliah itu di angka berapa? Keseriusan Mbak? Keseriusan 7,5. Iya. Terkadang Mbak R muncul pikiran itu sebelum tidur. Mungkin Mbak R ada nggak hari di mana Mbak R nggak kepikiran itu sebelum tidur? Apa yang Mbak R lakukan? Nggak kepikiran, Nggak masuk ke fase overthinking. kayak mungkin terlalu sibuk ya. Jadi sibuk entah main, entah tentang pekerjaan, jadinya nggak terpikirkan. Nggak setiap malam sih saya overthinking, cuma ada hal-hal yang menyentuh ya sedikit itu, jadinya akhirnya overthinking. Jadi Mbak Reni udah tahu kan kalau Mbak Reni masih bisa berkembang, Mbak Reni bisa senangin diri Mbak Reni dengan main sama teman-teman Mbak Reni ya, atau bisa juga menekuni keterampilan Mbak R di dari Mbak R sendiri. Apakah ada hal yang masih mengganjal atau ingin ditanyakan atau ingin dibahas ya? Gimana ya? Sebenarnya nggak ada yang mau ditanyain sih, lagi pengen ini aja, fokus maafin diri sendiri. Bentuk yang udah Mbak R lakukan memaafkan diri sendiri adalah dengan menyenangkan diri sendiri. Bagus. Oke. Sama-sama. Kira-kira apa yang Mbak R udah dapat dari mungkin bisa misal pandangan baru atau apa yang Mbak R dapatkan? Sebelumnya, sebelum adanya tugas ini ya, aku setiap malam atau setiap overthinking aku selalu mendem diri sendiri. Nggak pernah cerita ke siapa-siapa, nggak pernah bilang ke siapa-siapa kenapa aku kayak gini. Tapi setelah adanya tugas ini, aku jadi bisa cerita, jadi sedikit lega apa yang aku rasain, karena sebelumnya kan nggak ada yang tahu aku rasain selama ini. Jadinya sekarang udah sedikit menenangkan kayak berbagi cerita. Oke, baik. Aku juga merasa semakin bisa terpercaya dengan kisah Mbak. Semoga
dari kesadaran dari menyenangkan diri atau fokus memperluas ini ya pendidikan Mbak R itu bisa Mbak R pertahankan, dan jika Mbak R sadar akan terjebak di rasa overthinking itu lagi, Mbak R sudah tahu solusinya harus lari kemana. Iya. Oke. Mungkin itu saja dari pertemuan kita hari ini. Sangat bisa mendengar cerita dari Mbak R. Terima kasih juga sudah mempercayakan hari ini untuk saya, dan saya harap di pertemuan kita selanjutnya Mbak R bisa terutama terkait kemajuan atau perkembangan dari rasa overthinking Mbak R yang berkurang. Bisa saya akhiri. Oh iya, terima kasih. Sama-sama.